Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Tuti Alawiyah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan kompensasi yang merupakan masih salah satu topik dari mata kuliah manajemen sumber daya insani. Nah, pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari kompensasi. Apa sih kompensasi? Istilah kompensasi itu sering bergandengan dengan istilah upah atau gaji ya. Pada dasarnya, kompensasi ini memiliki arti yang lebih luas dari upah dan gaji. Upah dan gaji hanya menekankan pada balas jasa yang bersifat finansial saja, sedangkan kompensasi itu meliputi balas jasa finansial dan non-finansial. Jadi, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima seorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu, pembahasan yang kedua adalah tujuan dari kompensasi. Nah, tujuan manajemen kompensasi itu secara umum yang pertama membantu perusahaan atau organisasi mencapai apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah menjamin terciptanya keadilan secara internal maupun eksternal. Nah, keadilan internal ini dapat diartikan dengan melakukan evaluasi jabatan dan penekanannya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat internal perusahaan. Sedangkan keadilan eksternal lebih menitik beratkan dengan melakukan survei gaji di luar perusahaan, yaitu dengan cara membandingkan dengan pekerjaan yang serupa di luar perusahaan. Kadang-kadang tujuan ini bisa menimbulkan konflik satu dengan lainnya. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi besaran kompensasi. Ini ada dua faktor ya, yang pertama faktor penentu kompensasi dan yang kedua faktor yang mempengaruhi kompensasi. Nah, kita membahas di faktor penentu kompensasi terlebih dahulu. Nah, di faktor penentu kompensasi ini ada harga atau nilai pekerjaan dan sistem kompensasi. Harga atau nilai pekerjaan ini merupakan tindakan awal yang dilakukan dalam menentukan besaran kompensasi yang akan diberikan. Penilaian harga dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan analisis yang berkaitan dengan jenis keahlian. Yang kedua, melakukan survei harga pekerjaan sejenis pada organisasi lain sebagai bahan patokan. Lalu, sistem kompensasi. Nah, sistem kompensasi ini ada tiga. Yang pertama sistem prestasi, yang kedua sistem waktu, dan yang ketiga sistem kontrak atau borongan. Lalu faktor yang kedua, faktor yang mempengaruhi kompensasi. Itu ada faktor internal organisasi, ada faktor pribadi karyawan, ada faktor eksternal karyawan dan organisasi. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah mengenai definisi dari upah. Upah atau gaji ialah pembayaran yang diberikan oleh majikan atau atasan atas usaha pekerja yang memang terlibat dalam melakukan proses produksi maupun jasa yang telah diberikan oleh pekerja tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.